Asy-Syiah Ar-Rafidhah, mereka mengambil satu prinsip dari prinsip agama mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama, mencintai Ahlul Bait adalah perkara yang agung dalam agama ini. Mencintai Ahlul Bait adalah prinsip dari prinsip agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita melihat lebih jauh tentang keyakinan Syiah dan hal yang mereka suarakan mencintai Ahlul Bait, ternyata ada perbedaan kecintaan Ahlul Bait yang dibangun oleh orang-orang Syiah dengan kecintaan Ahlul Bait yang kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita. Sehingga siapa saja yang mereka tidak mencintai Ahlul Bait dengan alanya Syiah, maka kita tetap tidak dianggap sebagai orang yang mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hadis-hadis tentang Hasan, kita membawa hadis-hadis tentang keutamaan Husain. Kita menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah penghuni surga. Apakah ini cukup? Apakah ini akan cukup buat orang-orang Syiah dari keyakinan kita terhadap Ahlul Bait? Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Sampai kita semua berlepas diri dari Abu Bakar, berlepas diri dari Umar, dan berlepas diri dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Anda mengkhabarkan bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda mendatangkan hadis bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dicintai oleh Allah dan Allah mencintai beliau. Tidak akan pernah cukup. Sampai Anda mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah disitulah Anda akan dianggap sebagai orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok yang ada, mereka akan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Jadi mereka membangun kebenaran, apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan. Dan mereka membuat konsep sebuah kebatilan adalah seluruh apa saja yang menyelisih keyakinan kami dan ucapan kami. Datang orang-orang Syiah menjumpai Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mereka menuntut kepada Zainal Abidin untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan berlepas diri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari sisi lain, orang Syiah, terlebih sekte Ithna Ashar, Imam 12, salah satu Imam 12 mereka adalah Zainal Abidin. Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dalam sejarah Islam justru kita mendapatkan Zainal Abidin lah yang melaqabi orang-orang Syiah sebagai Rafidhah, karena mereka telah menentang Zainal Abidin ketika beliau tidak mau mengucapkan atau mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu. Mereka pergi dari Zainal Abidin, disitulah beliau mengatakan rafattumuni rafattumuni rafattumuni. Kalian telah durhaka dengan aku, kalian telah durhaka dengan aku, kalian telah durhaka dengan aku. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun bukti yang bisa kita buktikan bahwasanya Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma sekedar topeng yang mereka pakai untuk menipu orang awam dari kalangan muslimin yang memiliki kegirohan, kecintaan kepada agama, namun mereka tidak dibekali oleh ilmu yang baik. Taib. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali menyampaikan di dalam khutbahnya beliau, humur rijal walaysa birijal. Mereka itu menampakkan bahwasanya mereka adalah pembela saya, tapi hakikatnya mereka bukan orang-orang yang membela saya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hakikat dari kecintaan
adalah mengikuti apa yang dinasehati dari yang dia cintai. Siapa yang menasihati Abdullah bin Sabah dan pengikutnya ketika mereka memiliki sikap ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib? Siapa? Ali bin Abi Thalib sendiri. Ketika mereka mengatakan huwahu, Ali adalah dia. Maksudnya Ali adalah Tuhan. Ali itu sebagai Tuhan. Ia mengingkari keyakinan kufurnya mereka tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang jujur mencintai Ali bin Abi Thalib, maka niscaya mereka akan mendengarkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib marah pada waktu itu, menyiapkan api untuk membakar mereka hidup-hidup. Ketika Ali akan membakar mereka, disitulah mereka semakin yakin bahwasanya Ali adalah Tuhan kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada yang mengadab dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah. Disitulah keyakinan mereka semakin bertambah. Dan ini sebagai bukti dan sebagai dalil, ya, mereka hanya menggunakan topeng cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah. Sebenarnya mereka tidak mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dari sisi yang lain, ya, orang-orang Syiah mereka memperingati peringatan kematian Husain radhiyallahu taala anhu, dikarenakan Husain syahid, terbunuh dalam kan zalim oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Taib. Nah, yang perlu kita tanyakan kepada orang Syiah, oh Syiah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang lebih mulia dibandingkan Husain di matanya kami ahlu sunnah dan juga di matanya kalian orang Syiah. Iya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu meninggal juga dalam keadaan syahid ketika beliau hendak mengimami sholat subuh. Kenapa kalian hanya memperingati hari meninggalnya Husain, ya, dan sementara kalian tidak memperingati hari meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dan ternyata mereka juga sebenarnya bukan mencintai Husain, dan mereka memperingati hari tersebut karena Husain radhiyallahu taala anhu pernah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari negeri mereka. Dan yang kedua, ya, mereka memperingati meninggalnya Husain radhiyallahu taala anhu sebagai senjata kesalahan dari ada pasukan Yazid bin Muawiyah yang kemudian itu dilimpahkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jelas, ya, dilimpahkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, begitu juga kisah yang akan kita sebutkan hari ini para hadirin dan hadirat, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana mereka mendapat celah. Disitulah mereka akan mengambil celah tersebut untuk apa? Menghantam Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan celah untuk menghantam Ahlus Sunnati wal Jamaah dari keyakinan kufur yang mereka bangun, mereka akan mendatangkan hadis-hadis palsu, ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang cukup populer yang disebarkan oleh orang Syiah, yang dengannya mereka membangun kaidah kafirnya orang-orang yang mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan tidak mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajatul Wada, di tengah perjalanan turun malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada sahabatmu yang menjadi khalifah setelah meninggalnya engkau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini pesannya Jibril kepada Rasulullah yang langsung datang dari Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai akhi Jibril, ya, saya khawatir kalau saya mengatakan kepada sahabat saya yang menjadi pemimpin setelahnya adalah Ali, mereka akan memberikan mudarat kepadaku. Karena sahabatku tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Ini cerita bohong, cerita dusta yang dibangun oleh Syiah. Ya, sehingga sampaikan uzur saya kepada Allah ini tidak mungkin saya lakukan. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit.
kalaupun saya tidak mengatakan hadis ini palsu, yang dibuat oleh orang Syiah, kita mendengar ya sudah faham ini adalah hadis yang palsu. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah SAW tidak akan pernah menyakiti Nabi hanya masalah dunia. Justru mereka mengorbankan dunia yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nyawa mereka siap pertaruhkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma masalah sepele, masalah dunia. Yang kedua, Rasulullah tidak akan pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, setelah sekian kalinya versi mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Wahai Nabi, perintahkanlah atau sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan risalah ini. Ayatnya ada dalam Al-Qur'an. Cuma demikianlah ahlul batil, ya mereka mengemas antara sebuah kebenaran dengan apa? Dengan kebatilan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Nabi, sampaikanlah risalah dari Rabbmu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan risalah ini, risalah apa versinya Syiah? Risalah untuk menjadikan Ali sebagai khalifah setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tidak amanah dalam menyampaikan risalahmu. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Dan khutbah yang beliau sampaikan, Allah memerintahkan kepada kalian semuanya untuk menjadikan Ali sebagai khalifah setelah meninggalnya aku. Taib. Dan apa yang terjadi setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah pada waktu itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab, setelahnya Utsman bin Affan, setelahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis palsu yang dibangun oleh orang Syiah, taib. Kemudian mereka membuat sebuah kaidah. Disitulah mereka membangun al-wala wal bara. Dan prinsip seperti ini, para hadirin, itu bukan hanya datang dari Syiah saja, tapi semua ahlul batil. Ketika mereka berhadapan dengan ahlul haq, mereka akan menggunakan prinsip yang sama. Apa kesimpulannya mereka? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq telah berkhianat kepada Allah, telah berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berkhianat kepada Ali. Apa hukumnya orang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Kafir. Sahabat Rasulullah yang mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, maka mereka juga kafir sebagaimana kafirnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa saja manusia yang mereka menganggap khalifah yang sah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maka mereka semua juga telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan seluruhnya mereka kafir kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Hadis palsu yang mereka datangkan, yang kemudian dari hadis palsu itu mereka membangun kaidah-kaidah mereka untuk melawan siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Dan saya tegaskan kembali, semua prinsip ahlul batil yang menyelisih daripada jalan ahlul haq, mereka punya cara dan metode seperti ini. Taib. Ada orang yang dia punya metode dakwahnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan misalnya. Taib. Dengan cara-cara yang telah mereka tentukan. Taib. Nah, siapa saja yang dakwahnya tidak dakwah seperti mereka, kamu nggak dakwah. Walaupun kamu punya santri yang sudah menghafal Al-Quran ribuan orang, kamu nggak berdakwah. Kenapa? Karena dakwahnya nggak seperti saya. Begitu juga Syiah, kalian nggak mencintai Ahlul Bait, kalian tidak memuliakan Ali, kalian tidak memuliakan Hasan, kalian tidak memuliakan Husain. Kenapa?
Karena kalian tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan tidak mengkafirkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami, kata Allah, untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang mujrimin. Jadi jangan jangan merasa kita sebagai seorang penuntut ilmu ya, sebagai orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah, jangan merasa pembahasan-pembahasan seperti ini adalah pembahasan-pembahasan yang ekstrim atau lain sebagainya. Ya, kalau ada di hati seorang penuntut ilmu terjangkiti penyakit-penyakit seperti ini, sudah bahaya. Kamu sudah berada di ambang bahaya. Ya, seseorang membenci, tidak suka dengan metode yang para ulama kita telah memerangi ahlul batil dari setiap zamannya, setiap masalnya, sebagai bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita melihat para ulama kita, tidak hanya ahlul batil saja, sebagai bentuk menjaga agama, Ali bin al-Madini rahimahullah, gurunya Al-Imam Bukhari, Ali bin al-Madini, dia mengatakan, bapak saya itu lemah, jangan kalian ambil hadis dari dia. Ya, bab berbakti kepada orang tua satu bab amanah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah bab yang kedua. Dia sendiri yang mengatakan, bapak saya lemah, jangan kalian ambil hadis dari dia. Dan ini bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai durhaka, karena menjaga agama Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan ya apapun dari perkara-perkara dunia ini. Bahkan disebutkan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana di zaman tersebut memang ya zaman pemerintahan dipegang oleh Mu'tazilah, yang mana mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan siapa saja yang menyelisihi daripada keyakinan mereka akan diperangi. Ya, diantara salah seorang adalah murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dibawa dari negerinya ya ke Irak dalam keadaan tangan dan lehernya itu diikat dengan rantai. Ya, dan beliau dijebloskan dalam penjara dalam keadaan ikatan itu tidak dilepaskan. Saking lama ikatan rantai tersebut, dia tidak berasa kalau di badannya sudah masih ada rantai. Dia berkata, dengan kondisi seperti ini saya lebih baik agar orang-orang yang hidup setelah saya mereka faham ada orang-orang terdahulu yang mereka mempertahankan agama Allah, mempertahankan akidah, mempertahankan ya usul min usul ahli sunnati wal jamaah dengan ya penjara, dengan siksa, dengan diintimidasi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya prinsip agama adalah sesuatu yang agung yang harus kita jaga. Dan untuk menghemat waktu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membaca sebagaimana yang telah tersampaikan, yaitu kisah Al-Ifk, ya kisah dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya sebagai seorang penzina. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya, dan saya tidak membaca teks Arabnya karena waktu kita sangat sempit, dan saya akan langsung membaca teks bahasa Indonesianya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri yang menuturkan kisah tersebut, dan di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita petik yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan dalam sebuah perjalanan peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi di antara istri-istrinya, atau dalam bahasa Arab disebut qur'ah. Ya, jadi apakah dengan nama ataukah dengan nomor? Biasa ibu-ibu yang suka main apa, kalau kita di Aceh main julo-julo. Di sini apa bahasanya? Jula-jula. Oh, beda O sama A ya. Julo-julo, jula-jula. Ya, jadi kan
ada namanya qur'ah. Namanya dimasukkan ke dalam botol, nanti di qur'ah keluar nama si fulan, berarti dia nomor 1. Ya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Apakah dengan nama ataukah dengan nomor. Nah, begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki istri lebih dari 4. Istri beliau 9. Nah, di antara semua istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berhak untuk menemani Rasulullah? Ya, sehingga dibuatlah qur'ah dan dipilihlah waktu itu ya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi keseringan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu beliau membawa salah satu dari istrinya. Sebagaimana juga kita ketahui di perjalanan Rasulullah akan berangkat untuk umrah pada waktu itu, yang kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Siapa istri Nabi yang dibawa pada waktu itu? Siapa? Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, pada peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengundi di antara istri-istrinya, maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, undian di antara kami dalam satu, ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang diturunkannya hijab. Ya, jadi kejadian al-ifk ya yang terjadi di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah setelah diturunkan ayat hijab. Kenapa Aisyah menyebutkan muqaddimah seperti ini? Karena ada keterkaitan dengan kisah yang akan diceritakan oleh Aisyah. Dan ini menunjukkan kepada kita, sebelum diturunkan ayat hijab, berarti jilbab itu belum diwajibkan kepada muslimah pada waktu itu. Ya, jadi kalau disebutkan bahwasanya hijab itu adalah budaya Arab, iya, apa? Hijab itu adalah budaya Arab, hijab bukan budaya Arab. Itu yang perlu diketahui. Tetapi yang disebut sebagai budaya Arab itu tidak berjilbab. Ya, budaya Arab justru tidak berjilbab. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah. Kalau kita membaca tafsirnya para ulama, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kalian berlenggak-lenggok berjalan di depan laki-laki dalam keadaan kalian tidak menutup aurat kalian. Ya, jadi justru wanita-wanita yang nggak pakai jilbab, wanita-wanita yang berlenggak-lenggok jalan di depan laki-laki untuk memamerkan auratnya, itulah budaya Arab. Ya, tapi Arabnya Abu Lahab, Arabnya Abu Jahal. Jadi kadang-kadang orang ya suka mengklaim sesuatu tetapi pikniknya kurang panjang. Ya, setiap datang jilbab ini budaya Arab, setiap datang jilbab ini budaya Arab. Bukan budaya Arab ini, Mas. Budaya Arab itu justru seperti budaya istri ente nggak pakai jilbab. Itu budaya Arab. Iya, seruan-seruan ente one day non hijab. Itu ente sedang mengajak manusia untuk berbuat budaya Arab. Kami anti dengan budaya Arab. Budaya Arabnya Abu Lahab, budaya ayatnya Abu Jahal. Tetapi kami mempraktekkan bukan budaya, karena agama itu bukan budaya. Kami mempraktekkan ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas saya ulangaskan kembali, jilbab, tidak memakai jilbab itulah budaya Arab. Apa dalilnya kita? Ayat Al-Qur'an. Ya, dalil kita adalah ayat Quran. Orang-orang jahiliyah dulu tidak pakai jilbab, dan di awal Islam juga wanita tidak berjilbab. Setelah Allah turunkan ayat hijab, baru mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka untuk menutupi diri mereka. Taib. Nah, kemudian para hadirin, aku dibawa dalam sekudup. Jadi sekudup itu ya tandu di atas panggung unta. Ya, jadi Rasulullah ketika membawa istri-istri beliau, ya, itu tidak dibonceng oleh Nabi di belakang, tapi mereka dibuat tempat yang khusus, yang tertutup,
yang dipikul oleh unta yang dijaga oleh beberapa laki-laki. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik di sini, ya, Islam adalah agama yang sangat menjaga wanita. Ya, kan repot. Mendingan Aisyah ditaruh di belakang Rasulullah, tinggal jalan. Ngapain ada kendaraan sendiri, ada tempat tertutup, harus dibawa oleh beberapa orang, repot kan? Tapi kerepotan itulah yang dilakukan untuk memuliakan kaum wanita. Ya, jadi antum semuanya yang hadir di sini, kalau memang punya rezeki, beli mobil. Ya, jangan kita sudah ngaji. Ya, jangan terlalu berboros-boros, kita harus zuhud. Naik saja motor. Inti salah memahami zuhud. Rasulullah manusia yang paling zuhud. Tetapi ketika beliau membawa istrinya, diletakkan di tempat yang paling tertutup, dan itu akan lebih membuat kenyamanan untuk mereka, lebih menjaga auratnya, dia bisa lebih bebas untuk membuka hijabnya. Tapi kalau dia naik motor, kita berbicara dalam teks orang yang mereka punya kemampuan, ya, orang yang punya kemampuan, tetapi sengaja dia tidak mengeluarkan apa yang dia mampu dengan dalih ingin zuhud. Ini bukan zuhud pada tempatnya. Justru Rasulullah SAW menyediakan tempat yang khusus untuk istri beliau. Ya, jadi semangat mencari rezeki, ya, semangat mencari nafkah, yang itu adalah ibadah kita kepada Allah untuk membahagiakan keluarga kita. Jadi seorang muslim seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ihris ma yanfa'uk. Bermanfaatlah engkau apa yang bisa, bersemangatlah engkau apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu, manfaat duniamu, manfaat akhiratmu. Ya, manfaat akhirat kita semangat ikut kajian, mempraktekkan ilmu yang kita ketahui, semangat untuk mencari rezeki, mencari nafkah, dan ya, pinggirkan hal-hal yang nggak penting untuk kita, tidak menambah uang, tidak menambah iman. Ya, tidak menambah omset, tidak menambah ilmu, udah itu dipinggirkan itu. Ya, ini kira-kira masalahnya apa mau dibahas? Ini kira-kira apa yang mau kita sibukkan? Nggak memasukkan uang untuk saya ini, nggak masukkan omset untuk saya, nggak menambah iman saya. Ya udah, seorang muslim tidak sibuk dengan hal yang seperti itu. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak penting untuk dirinya. Ya, karena manusia itu, ya, ada dua hal yang akan membuat dia bahagia. Ya, tidak menafikan hal-hal yang lainnya. Pertama, ya, tidak sibuk untuk mengurusi urusan orang lain yang bukan urusannya kita. Yang kedua, tidak sibuk melihat kenikmatan orang lain yang kemudian dia menyibukkan diri untuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dijamin antum kan bahagia. Ya, tapi kalau seandainya setiap permasalahan manusia antum coba bahas, coba selidiki, ingin tahu, pingin kepo, fudul, ya, ini tidak akan membahagiakan antum dan akan menyibukkan antum kepada apa yang tidak bermanfaat. Wallahi, ini tidak akan bermanfaat buat antum. Ada masalah si A begini, kenapa ya begini? Apa urusannya ente dengan urusan si A? Ya, nanti si A begini, ingin cari tahu lagi. Si B begini, ingin cari tahu lagi. Semua masalah ingin cari tahu oleh dia. Ya, ada seorang salaf, ketika dia didatangi oleh orang-orang ketika tersebar isu kalau dia mau menceraikan istrinya. Taib, ya, nama orang suka kepo. Ditanya, kenapa kau nggak menceraikan istrimu? Dia berkata, apa urusan kamu dengan istri saya? Apa urusan kamu dengan istri saya? Nah, kemudian ketika dia telah menceraikan istrinya, datang orang lagi bertanya, kamu kan sudah menceraikan istrimu, kenapa? Dia berkata, apa urusan saya dengan istri orang lain? Jadi perempuan istrinya setelah bercerai dinikahkan oleh laki-laki lain kan? Jadi apa urusan saya dengan istri orang? Nggak ada urusan sama saya dengan istri orang. Ya, beginilah sebenarnya prinsip yang diajarkan oleh agama kita, sebagaimana kisah yang akan kita baca di sini. Aisyah radhiyallahu taala anha sakit selama 1 bulan. Setelah beliau pulang safar tersebut, tidak terdengar di telinga beliau ada isu desas-desus beliau dituduh sebagai penzina. Setelah 1 bulan baru beliau mendengar berita tersebut.
Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat buat beliau, tidak tersibukkan dengan isu-isu dan gosip-gosip. Ya, kalau kita tanya pada diri kita sendiri, dalam satu hari ini kita lebih banyak mengetahui berita viral atau kita ada faidah 1, 2, 3 faidah dari ilmu yang kita baca atau buku yang kita baca hari ini? Kalau kita evaluasi semua berita viral yang lokal, yang nasional, yang internasional, lengkap datanya, lengkap. Ya, mulai dari kelas kampung, kelas Medan, kelas Sumut, kelas Indonesia, kelas luar negeri. Mulai dari pemain bola, mulai dari cerainya artis, semuanya lengkap datanya. Tapi tidak ada hari-hari yang dia lewati faidah-faidah ilmu. Kenapa? Karena memang yang dia sibukkan itu berita viral, itu yang dia dapat. Itu yang dia dapat. Karena dia itu yang dia baca, itu yang ada di benaknya, itu yang ada di kepalanya. Sehingga itu yang datang. Ya, nah berarti ketika kita tidak ada di kepala kita fikiran akan ilmu, maka kita tidak akan terlewati ilmu di kepala kita. Ini hal para hadirin dan hadirat. Ya, sudah cukup rugi kalau seandainya kondisi dan keadaan kita seperti ini keadaannya. Hari lewat begitu saja, hari lewat ya berminggu-minggu, tidak ada faedah yang kita lewati. Tapi kalau berita viral, subhanallah. Ya, padahal kan kita banyak ikut grup kan, grup WA, grup ini, grup itu kan. Nah, di grup itu kan juga ada di share ilmu kan. Tapi kenapa yang kecantolnya berita viralnya, kenapa? Hah? Padahal ada grup dikirim faidah hadis, faidah ayat, ada tafsirnya, ada kan? Tapi kenapa yang kecantolnya berita viral? Kenapa? Hah? Karena disitulah kecondongan hati kita, disitulah keinginan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, sebagaimana kita sebutkan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika telah dekat dengan Madinah, jadi setelah perang. Ini jadi kejadiannya bukan ketika berangkat, tapi kejadiannya itu setelah pulang dari perang. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ya, Aisyah buang hajat. Nah, di sini para ulama mengatakan ketika masalah-masalah yang kecil, aktivitas yang dilakukan oleh seorang wanita, ya tidak perlu untuk dia meminta izin kepada suaminya ketika hal-hal yang kecil. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala ingin buang hajat pada waktu itu dan beliau tidak meminta izin kepada Nabi. Kalau seandainya beliau meminta izin kepada Nabi, pasti Nabi akan tahu akan ada Aisyah atau tidak di situ. Kan seperti itu. Nah, kemudian ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zihar terputus. Ternyata kalungku dari merjan terputus, lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Nah, di sini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasannya kalung yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau pinjamkan dari siapa? Dari saudaranya beliau Asma. Jadi ini kalung pinjaman. Dan beliau mengatakan ini kalungku, sehingga para ulama mengambil sebuah faidah, boleh seseorang ketika kita meminjam sesuatu dari orang lain, kita katakan itu milik kita, bukan milik kepemilikan. Jangan salah paham. Ya, kamu sudah pinjam saya, ini milik saya. Dalam hadis Aisyah mengatakan kalungku, ini juga mobil saya. Ya, mobil saya maksudnya ini sedang kita punya sekarang ini karena kita pinjam, bukan kepemilikan. Dan ini tidak dianggap sebagai berbohong. Nah, yang kedua, istri Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia di muka bumi dari kalangan wanita. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah di antara istri-istri Nabi yang paling mulia dari sisi keilmuannya. Namun wanita itu tetap kodratnya wanita suka apa? Suka perhiasan. Ya, jadi jangan nanti kamu sudah ngaji ngapain perhiasan-perhiasan. Dunia itu semuanya itu. Ya, bangkai itu semuanya, dunia mal'unah, terlaknat itu semuanya. Nggak perlu beli-beli emas. Istri kita nggak lebih takwa dibandingkan Aisyah. Istri kita nggak lebih mulia dibandingkan Aisyah. Ini mau pergi sama Nabi, pinjam kalung supaya dipakai. Itulah wanita.
Ya, jadi tabiat wanita demikian, suka dengan namanya perhiasan. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Jadi suami, ketika Anda punya rezeki, senangi istri Anda. Senangi ya orang yang harus kita menyayangi mereka. Bentuk sayangnya kita sebagai seorang laki-laki, berikan perhiasan. Karena tabiatnya wanita suka dengan hal yang seperti ini. Apakah mau dia pakai ataukah dia tidak pakai, itu adalah sesuatu yang berharga untuk dirinya. Ya, kalau Aisyah saja, saya ulangi kembali, pakai perhiasan dalam keadaan beliau wanita yang akan masuk ke dalam surganya Allah, apalagi istri-istri kita yang tinggal di tahun 2023 seperti ini. Taib. Nah, kemudian lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku, sementara rombongan tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya. Perhatikan ibu-ibu, ini ada catatan penting untuk ibu-ibu. Di atas untaku yang tadinya kutunggangi, mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Jadi tadi mereka bawa Aisyah. Aisyah sudah tidak di dalam, mereka nggak tahu. Apa kira-kira faedah yang bisa antum petik? Apa kira-kira faedah yang bisa antum petik? Mereka membawa Aisyah. Ketika Aisyah tidak ada dalam sekedup, mereka tidak sadar kalau di situ tidak ada Aisyah. Apa yang faedah yang bisa kita petik kira-kira? Nggak ditanya-tanya. Mereka nggak ngobrol dengan Aisyah. Apalagi yang kedua? Aisyah gemuk atau kurus? Gemuk atau kurus? Kurus. Kalau Aisyah gemuk, ketahuan ini kok udah ringan ini sekarang. Iya, jadi faedah yang bisa kita petik, Aisyah waktu itu kurus. Siapa yang menceritakannya? Aisyah sendiri yang menceritakan. Perhatikan baik-baik. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan. Jadi wanita-wanita di zaman Nabi kurus-kurus, langsing-langsing. Mereka tidak berat badannya. Kenapa? Dan tidak banyak dagingnya karena mereka kalau makan sedikit. Untuk menjaga apa? Menjaga tubuh agar tetap ramping, agar tetap kelihatan indah di mata suami-suami mereka. Antum jangan berpikir para sahabat Rasulullah dan sahabiyah ketika duduk-duduk yang mereka diskusikan ilmu, iya, ilmu juga hal yang mereka diskusikan. Ya, tetapi bukan itu terus mulu-mulu yang mereka diskusikan. Terkadang di antara istri-istri sahabiah pada waktu itu, mereka menceritakan tentang suaminya. Ada yang menyebutkan suami saya jenggotnya selalu wangi. Diceritakan. Dia menyebutkan penampilan suami-suami mereka. Nah, suami mereka itu sahabat Rasulullah. Sebagian mereka sudah dijamin masuk surga. Ya, dan begitu juga ternukilkan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau membawa ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, aku suka ketika istriku berhias, aku juga suka menghiasi diriku untuk istriku. Jadi ini salah satu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kerukunan dalam rumah tangga. Ya, karena menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Ya, menikah ibadah yang paling panjang. Orang kalau mau naik haji, ketika dia mendapatkan kesulitannya itu dari mulai dia berangkat haji sampai dia pulang haji, ada finalnya. Tapi kalau pernikahan, ya finalnya kita mati atau dia yang mati, kan begitu, atau perceraian. Jadi panjang. Ya, ketika ini adalah sebuah ibadah yang sangat panjang, akan ada kejenuhan, akan ada kebosanan. Maka pintar-pintar suami dan istri membangun agar hilang kebosanan dan kejenuhan tersebut. Di antaranya kita laki-laki, ya kalau udah bicara kurus badan repot gitu ya. Kita harus menjaga apa yang disenangi oleh istri. Begitu juga istri harus melakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Karena ini bagian dari hal untuk merukunkan rumah tangga itu. Dan Islam mengajarkan hal yang seperti ini. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kami pada waktu itu makannya sedikit, nggak banyak-banyak makannya. Ya, karena kalau orang banyak makan pasti akan gendut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan itu beliau itu seperti kertas yang terlipat-lipat.
ya, berlipat. Jadi kalau seperti terpetak-petak perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak kayak perut kita. Perut kita bulat kan. Jadi kalau perut Rasulullah itu petak-petak. Dan itu dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama, ini berat memang ya. Para ulama ketika mereka membahas tentang hadis Rasulullah tidak adalah penyakit kecuali di situ Allah menurunkan obatnya. Mereka membuat satu prinsip bagaimana supaya cara hidup sehat. Yang berbicara bukan dokter gizi. Sebelum dokter gizi hari ini berbicara, ulama kita sudah berbicara ribuan tahun yang lalu. Apa mereka katakan? Asal daripada kesehatan, seseorang jangan memasukkan makanan ke dalam perutnya sampai semua makanan yang telah dia makan sebelumnya habis semuanya, baru dia masukkan makanan lain. Itu asal kesehatan. Ya, kita inilah kondisi kita. Ya, jadi subhanallah ya, Islam ini mengajarkan kepada kita dari segala hal. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hati kita bisa sehat masuk ke dalam surga, tapi Islam juga mengajarkan kita bagaimana badan kita sehat. Ya, maka kita harus memerangi perut gendut ini. Tapi kita kembali kepada kisah. Makanya kata Aisyah, mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa onta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi. Di waktu berhenti aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ya, jadi Aisyah mencari-cari kemana pasukan tersebut. Setelah beliau tidak mendapatkannya, akhirnya beliau kembali terakhir tempat beliau tadi berhenti. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Perhatikan baik-baik. Aisyah adalah wanita yang masih sangat muda. Dan ini terjadi di malam hari. Beliau sendiri, ditinggal. Ya, panik nggak kira-kira? Panik kan? Ya, kita janji sama istri, ya jam segini lewat 10 menit udah panik gitu. Pangping, WA dan seterusnya. Ya, panik. Ini Aisyah dengan kondisi yang seperti ini, beliau bisa mengantuk, bisa tertidur. Tertidur kan itu sebuah ketenangan. Ini mengajarkan kepada kita. Bahkan para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri orang itu sudah berpenyakit hatinya itu suka marah, suka emosi. Itu tanda-tanda futur. Jadi tanda-tanda futur itu bukan hanya sekedar ya hilang di majelis ilmu dan sebagainya. Di antara hal yang disebut oleh para ulama, tanda-tanda futur suka emosian, suka marah-marah. Sedikit marah, sedikit emosi, sedikit ngambek. Ya, itu disuruh banyak baca Quran. Ya, disuruh banyak berzikir, disuruh sering rajin kajian, apakah dari pak ibu-ibu ataukah dari pihak bapak-bapak. Karena marah itu datang dari syaitan, dan syaitan tidak mendatangi kecuali dari hati-hati yang kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Aisyah dengan tenangnya, saking tenangnya beliau tertidur. Aku pun tertidur. Safwan bin As-Sulami Ad-Dakwani tertinggal di belakang para tentara. Jadi Rasulullah SAW setiap peperangan yang beliau lakukan ada orang yang berjalan paling belakang untuk memeriksa ada yang tertinggal ataukah tidak. Ini Rasulullah mengatur siasat dalam pasukan beliau. Dan pada waktu itu Safwan As-Sulami lah yang berada di barisan yang paling ke belakang. Ya, tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu lantas ia menghampiriku, ia mengenaliku ketika melihatku. Kenapa Aisyah dikenali oleh Safwan? Karena pada waktu itu Aisyah tidak memakai hijab, tidak menutup wajahnya, sehingga ditandai oleh Safwan. Ya, nah Aisyah ketika tidur kan terbuka hijabnya beliau, terlihat mukanya oleh Safwan. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun.
Aku terbangun mendengar bacaan istirja'nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Sofwan ketika melihat istri Rasulullah SAW Aisyah tertidur sendirian di tengah padang pasir, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga terjagalah, terbangunnya Aisyah radhiyallahu taala anhu dari istirja'nya Sofwan tadi. Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan hijab. Ya, Aisyah menutupi wajahnya dengan hijab karena terlihat oleh laki-laki tadi. Demi Allah, kata Aisyah, dia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, dan aku juga tidak berucap apapun kepadanya. Sehingga ia menderumkan kendaraannya, dia turunkan kendaraannya, lalu ia menginjakkan kaki ke depan onta, kemudian aku menunggangi unta tersebut. Selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraannya sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti. Sejenak saya seraya kepanasan di tengah hari, maka binasalah orang-orang yang memanfaatkan kejadian ini menuduh aku berzina. Orang-orang yang memperbesar masalah ini adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ya, seperti yang saya singgung tadi di awal, ahlul batil, ahlul ahwa, kuffar wal munafiqun, kapan mereka mendapatkan celah untuk menjatuhkan muslimin, di situ mereka akan bersatu padu, di situ mereka akan bekerja sama, di situ mereka akan membesar-besarkan masalah tersebut. Ya, tetapi ketika muslimin mereka mendapatkan kemenangan, di situ mereka akan bersedih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyatu yafrahu biha. Jadi kalau seandainya engkau mendapatkan kebahagiaan, mereka akan sedih. Tetapi ketika engkau mendapatkan kejelekan, disitulah mereka akan bahagia. Allah menceritakan sifat munafikin seperti ini. Jadi jangan sampai kita membenci munafik. Sifat-sifat kenifakan ada pada diri kita. Kita senang melihat teman kita bangkrut dalam bisnisnya. Ya, kita bahagia kalau teman kita gagal dalam proyeknya. Ya, dan kita benci kalau seandainya teman kita berhasil dari dunianya dan akhiratnya. Ini sifat munafikin. Walaupun Anda tidak pernah menulis itu di status WA Anda, walaupun Anda tidak pernah berucap itu dengan lisan Anda, Allah Rabbul Alamin mengetahui busuknya hati kita. Ya, dan ini bukan sifat seorang mukmin. Ya, seorang mukmin harus menjauhi hal-hal yang seperti ini dalam hatinya. Iya. Dan ini adalah sebab, di antara sebab seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ketika dia berusaha untuk menjaga hatinya agar tidak ada rasa kedengkian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya muslim. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan si fulan yang datang ini akan masuk ke dalam surga. Kemudian datang Abdullah ibnu Umar yang mengetahui apa amalan laki-laki ini sehingga Rasulullah mengkhabarkan dia sebagai penghuni surga. Setelah dia melihat tidak ada amalan yang istimewa dan kemudian dia bertanya, apa amalanmu? Dia berkata, aku menjaga hatiku agar jangan ada rasa dengki sedikit pun kepada saudara-saudaraku muslimin yang mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Ya, sehingga dengan kaidah ini para ulama usul membuat sebuah kaidah. Ya, membuat sebuah kaidah, kita tidak menerima khobar dari dua orang yang sedang berselisih. Ya, kecuali datang pihak ketiga yang menginformasikan tentang A dan si B yang adil. Ya, si A ribut dengan si B ribut dengan si A. Jangan dengar omongan si A ke si B, jangan dengar omongan si B ke si A. Karena kebanyakan orang tidak akan pernah bersikap adil di dalam dia menyikapi, karena mereka sedang bermusuhan. Ya, telinga ini harus dijaga. Ya, telinga ini harus dijaga. Taib, dan cara untuk kita aman dari setiap perselisihan yang terjadi, kita tidak terima. Kecuali ada pihak yang ketiga yang adil, yang netral, yang didudukan di antara keduanya, kemudian disitulah dia menyimpulkannya. Tapi dia yang menuduh orang lain, dia mengatakan orang lain, dia juga yang berbicara, dia yang speak up, nggak diterima.
Ya, karena manusia itu akan condong untuk membela dirinya. Karena sedikit di antara kita, saya ribut dengan si B. Ini karena kesalahan saya, ini karena kedzaliman saya, ini karena kecurangan saya, ini karena ketidakjujuran saya, ini karena jeleknya saya. Jarang kan? Jarang nggak? Selalu kita akan mengatakan saya begini, saya begini, saya begini, dia begitu, dia begitu, dia begitu. Pasti akan begitu. Maka dalam Islam, supaya seseorang itu bisa selamat dari segala fitnah, dari ayat yang saya baca tadi, para ulama membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah kaidah. Kita tidak mendengar ucapan A kepada si B dan B kepada si A ketika mereka berselisih. Ini kaidah penting yang harus kita ketahui sehingga kita insya Allah akan terselamatkan dari segala pintu fitnah. Kembali kepada kaidah hadis yang saya sebutkan tadi, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Jangan sampai kita benci dengan saudara kita yang kita nggak punya masalah apa-apa dengan dia. Ya, kita nggak ada masalah apapun dengan dia, tapi karena kita mendengar hal-hal yang mereka perselisihkan dengan si A tadi terdengar di telinga kita. Hari ini mungkin kita cuek, besok masuk sedikit, besok, akhirnya apa? Ya, kita membuat ketololan, kita membuat kebodohan, kita memutuskan hubungan saudara karena perselisihan yang terjadi antara dengan si B. Kita mendengar omongan si B setiap hari. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan kepada kita sebuah prinsip, ya, keadilan dalam segala keadaan, dalam segala hal. Nanti kan kita baca. Kemudian kami sampai ke Madinah. Kami telah sampai di Madinah. Aku sakit selama 1 bulan. Aisyah sakit selama 1 bulan. Sedangkan orang-orang yang menyebarluaskan ucapan para pembohong, aku tidak tahu mengenal hal tersebut sama sekali. Jadi beritanya sudah mulai tersebar ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah. Ya, Aisyah sakit selama 1 bulan. Beliau tidak tahu ada berita viral di luar rumah beliau. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya kulihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Itulah membuat aku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Jadi Aisyah sakit selama 1 bulan. Nabi SAW tidak seperti biasanya. Beliau masuk ke tempat Aisyah mengucapkan salam, beliau pergi. Kalau sebelumnya aku sakit, Rasulullah menemani aku dan lain sebagainya, tapi itu tidak aku dapatkan dari Nabi. Kenapa terjadi perubahan seperti ini dari Nabi Muhammad SAW? Itu yang membuat pikiran Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa dengan suamiku? Iya, lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Ya, dia adalah putri Abi Rohim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Ibunya adalah putri Sakhr bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ya, Mistah, Ummu Mistah adalah ibu bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Anak bernama Mistah bin Utsatsa bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi anak beliau Mistah. Siapa yang Mistah akan kita sebutkan. Lantas aku dan putri Abu Rohim, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Ya, nah ketika dia terpeleset, tersandung, dia berkata, celakalah Mistah. Kata ibunya sendiri, celakalah Mistah. Kenapa? Karena Mistah salah seorang yang ikut menyebarkan berita Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Dan Mistah adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah, dan Mistah itu dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Anda melihat bagaimana komentarnya Aisyah ketika ibunya berkata celakalah Mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Ucapan siapa? Ibunya Mistah kepada Mistah. Kamu mencela seorang laki-laki yang ikut serta dalam perang Badar. Kenapa kau mencela dia? Dia sahabat Rasulullah. Ya, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya. Ia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Ibunya Mistah berkata, engkau belum mendengar apa yang disebar berita tentang dirimu, wahai Aisyah. Ya, padahal penduduk kota Madinah nggak banyak pada waktu itu. Rumah mereka juga nggak jarang-jarang dekat-dekat di kota Madinah. Tapi subhanallah nggak terdengar di telinga Aisyah. Padahal sudah 1 bulan lamanya.
Iya, aku bertanya, memang apa yang katakan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat zina. Sehingga kata Aisyah membuatlah aku bertambah sakit. Para hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat wanita-wanita musyrikah untuk masuk Islam. Wanita-wanita musyrikah. Di antara baiat yang Rasulullah mengambil sumpah kepada mereka agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak berzina. Kami berbuat perzinaan ini perbuatan yang sangat hina. Kalau musyrikin ya membersihkan dirinya dari perbuatan zina, bagaimana mungkin seorang Aisyah radhiyallahu taala anha, istri manusia yang paling terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, wanita yang paling dicintai oleh Nabi dan menjadi istri Nabi, wanita yang sangat menjaga dirinya, bahkan berita-berita di luar pun beliau jarang tahu, dituduh sebagai berzina. Ini berat, ini bukan hal yang ringan para hadirin. Kalau mungkin dipukul Aisyah sampai beliau pingsan, itu jauh lebih ringan daripada dituduh sebagai penzina. Ini bukan hal yang kecil, ini bukan hal yang sepele, sehingga membuat Aisyah radhiyallahu taala semakin sakit. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bawalah aku kepada kedua orang tuaku." Aisyah radhiyallahu taala anha ingin bertanya langsung dengan ibu dan ayahnya, apakah berita itu benar ataukah tidak yang tersebar yang menimpa diriku. Dan memang Aisyah menyadari ayah dan ibunya lah manusia yang paling mencintai beliau. Ayah dan ibulah yang paling tulus mencintai anak-anaknya. Sehingga itu yang beliau minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah juga adalah orang yang dekat dengan orang tuanya. Ya, banyak anak-anak hari ini ketika dia punya masalah, ya ketika dia punya masalah, dia nggak lari kepada orang tuanya. Dia akan lari ke temannya, lari kepada tetangganya, lari ke cowoknya, lari ke ceweknya, atau lari ke media sosialnya. Iya, apalagi kembali kepada Allah. Kenapa ini semuanya terjadi? Karena tidak ada keakraban antara ibu, ayah dan dengan anak-anak. Tapi kalau anak-anak dan ibu, anak-anak itu akrab dengan orang tuanya, pasti ya akan pertama kali datangi setelah Allah adalah orang tuanya. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan juga seperti Fatimah radhiyallahu taala anha ketika beliau punya masalah dalam rumah tangganya, dikarenakan lelah mengurusi Hasan dan Husain dan mengurusi suami beliau, yang beliau datangi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahanda beliau, untuk meminta kepada beliau solusi agar dicarikan seorang pembantu yang bisa membantu pekerjaannya. Ya, jadi bapak dan ibu-ibu, kedekatan orang tua dengan anak-anak ini perkara yang prinsip sekali dalam perkara agama, prinsip sekali dalam masalah urusan berumah tangga. Kalau antum ingin mendapatkan kebaikan untuk anak-anak antum, berikanlah jangan hanya uang saja, dan ada yang lebih berharga dari uang itu, waktu yang berharga antum bersama mereka. Dan coba antum membuat riset kecil-kecilan ya, antum buat riset kecil-kecilan ya, anak yang mereka punya perhatian yang besar dari kedua orang tuanya dengan anak yang mereka kurang perhatian dari orang tuanya, yang sama-sama sekolah yang sama atau pesantren yang sama. Antum silakan buat riset kecil-kecilan, akan terlihat perbedaan yang sangat jauh sekali. Ya, akan terlihat apa? Perbedaan yang sangat jauh. Pesantrennya sama, kelasnya sama, gurunya sama, ini pelajari sama. Tapi terkadang ada perbedaan anak yang dia punya perhatian dari orang tuanya dengan anak yang tidak punya perhatian dari orang tuanya. Ya, kalau antum cerita saya sibuk, saya mencari nafkah. Ya, Nabi SAW, Abu Bakar itu jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Tapi subhanallah, kesibukan mereka itu ya pada hal yang baik-baik, pada hal yang positif-positif.
ya maka memberikan kebaikan juga dalam rumah tangganya. Ya, dan juga pelajaran yang harus kita petik bagi kita yang sudah berumah tangga, ya para hadirin dan hadirat, rumah tangga itu harus difahami, ya bukan tidak punya masalah. Sesoleh apapun istrimu, setaat apapun suamimu, selama kamu masih bernama manusia, selama kamu masih hidup, pasti akan kamu punya masalah. Rumah tangga yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri beliau punya masalah dalam rumah tangga beliau. Ya, jadi jangan berharap ketika menikah nggak punya masalah. Masalah itu pasti akan didapatkan. Makanya Nabi kita SAW di antara doa yang beliau ajarkan, ya yang beliau ajarkan di awal seseorang itu melakukan akad pernikahan, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama bainakuma fi khairin. Para ulama mengatakan kalimat wa barakallahu alaika maksudnya adalah semoga Allah memberkahi hidupmu ketika engkau punya masalah dalam rumah tanggamu. Itu tafsir sebagian para ulama. Ya, ini nikahnya belum, baru mulai hari pertama nikah. Ini yang kita minta sama Allah. Kenapa? Karena kan ada masalah dalam rumah tangganya. Itu ibadah yang paling panjang. Dan juga Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melihat sesuatu yang kurang dari istrimu atau dari pasanganmu, apa solusinya? Bukan lihat istri tetangga, bukan membanding-bandingkan dengan istri tetangga, istri fulan, istri ahlan, bukan. Rasulullah SAW mengatakan lihatlah dari kelebihan yang dia punya. Ini salah satu hal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang itu akan dialami oleh semua orang. Maka ini solusinya. Ya, tapi kalau seandainya setiap ada masalah yang kecil dibesar-besarkan yang kemudian berujung dengan perceraian, maka kita takutnya sampai yaumul qiyamah kerja kita kantor KUA setiap saat. Karena pasti kita punya masalah dalam rumah tangga. Nggak mungkin nggak punya masalah. Iya. Nah, bagaimana masalah ini dihadapi dengan apa? Dengan iman, dengan takwa, dengan kesabaran, iltija kepada Allah. Itu akan semua akan selesai. Ya, namun kadang-kadang ada sebagian para pemuda ya, apalagi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat, akhirnya mereka melakukan hubungan, tapi hubungan yang tidak ada tanggung jawab apapun. Jadi kalau dia mau berzina, tapi kalau saya mau berbuat ini dengan yang lain nggak ada urusan. Itu kan lagi tren di barat sana. Kemudian diikuti oleh sebagian pemuda-pemuda muslimin taklid kepada pemikiran-pemikiran bangkai ini sehingga mereka tidak mau menikah. Makanya saya tegaskan di sini para hadirin, ya para pemuda yang belum menikah harus banyak beristighfar. Kenapa saya katakan harus banyak beristighfar? Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya dari beraneka ragam banyak jalan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Di antaranya barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan mudahkan bagi dia untuk taat dan patuh kepada Allah. Dan di antara ibadah yang paling mulia, yang paling panjang adalah antum datangi dia di siang hari, di malam hari, itu salah satu kenikmatan, dapat pahala lagi. Tapi antum disulitkan sama Allah. Apa ini kalau bukan banyak dosa kita? Betul nggak? Jadi semuanya istighfar. Ya, memang kan nikah itu sunnah, betul. Saya nggak mengatakan sunnah itu, nikah itu semuanya wajib, ada kondisinya sunnah dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang dipersulit untuk berbuat kebajikan, dipersulit untuk berbuat ketaatan, kita khawatir Allah tidak mencintai kita. Ya, jadi orang yang dicintai oleh Allah dia akan dipermudah untuk berbuat kebajikan. Salah satunya bab pernikahan. Jadi jangan sampai menunda-nunda pernikahan karena Anda sedang menunda-nunda pahala ini. Betul nggak? Hah? Kasih makan dapat pahala, senyum dapat pahala, apa saja yang berurusan dengan istri dapat pahala. Ya, sabar diomelin sama istri dapat pahala. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Jadi jangan sampai pahala ini hilang begitu saja, tidak kita dapatkan dalam hidup kita. Ya, disegerakan. Makanya Rasulullah mengatakan di antara hal yang perlu disegerakan adalah menikah.
Kemudian para hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, "Wah ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut aib-aibnya." Saya ulangi kembali ucapan ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya." Ya, ini biasa. Ya, biasa orang-orang yang punya suami istri lebih dari satu. Ya, jadi orang yang punya istri lebih dari satu, sabarnya itu harus lebih kuat dibandingkan suami yang punya istri satu. Tapi kalau seandainya sabarnya dia sama seperti istri yang satu, ini bahaya. Jadi level sabar Anda harus bertambah. Ini mau nikah, nambah satu lagi. Level sabar karena perempuan satu masalahnya sekian, kalau empat lebih banyak lagi masalah. Iya, wah istri saya istri soleha kok. Memangnya istri Nabi nggak soleha? Istri Nabi adalah orang-orang yang paling soleha di muka bumi ini. Suatu hari Nabi SAW berada di rumah Aisyah, dan kemudian ada istri Nabi memberikan kue kepada Nabi SAW yang pada waktu itu beliau berada di rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menepis kue yang diberikan oleh salah satu istri Nabi, pecah piringnya dan makanannya terburai pada waktu itu. Siap sabar nggak dengan kondisi seperti ini? Jangan antum tendang istri antum. Rasulullah hanya berkata, "Ibu kalian Aisyah hari ini sedang cemburu," kata Nabi. Ibu kalian sedang cemburu malam ini. Karena perempuan tabiatnya seperti itu. Ya, itu tabiat perempuan. Sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan salah satu istri Nabi pendek. Itulah tabiatnya wanita. Bagaimana harus bisa bersabar. Ya, jadi jangan ambil sisi poligaminya, sunnah Nabi, sabar Nabi dalam menghadapi istri-istrinya nggak diambil. Nah, ini masalah ini. Jadi dua-duanya harus diambil. Sunnah Nabi poligami diambil, sabarnya Nabi juga harus diambil. Jangan sunnahnya aja diambil, sabarnya nggak diambil. Ini masalah ini. Ya, taib. Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, taib. Lantas aku berkata, "Maha suci Allah." Subhanallah, kata Aisyah, "Maha suci Allah." Berarti orang-orang telah membincangkan hal ini. Maka aku menangis pada malam hari tersebut sampai pagi hari. Siapa ya, wanita mana yang nggak sedih? Wanita mana yang nggak nangis? Terlebih Aisyah, wanita suci, dituduh telah berbuat zina. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi hari. Air mataku tidak henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku menangis. Aisyah radhiyallahu taala anha terus melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ketika wahyu tidak segera turun, wahyu belum turun pada waktu itu. Perhatikan bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berbuat zina sudah 1 bulan yang lalu, dan sudah ada perubahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah yang ada di langit tahu kalau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berzina. Tapi Allah tidak langsung menurunkan ayat di hari kejadian tersebut. Ini pelajaran yang harus kita petik. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Aisyah. Kita nggak mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan mereka orang-orang yang tulus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan ujian, Allah tidak langsung memberikan jalan keluar di detik itu juga. Allah yang Maha tahu, Allah yang alim, Ia akan mengetahui kapan waktu yang paling tepat diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Begitu juga dengan diri kita para hadirin. Ketika kita punya masalah hari ini, tugas kita hanya berdoa kepada Allah. Bukan tugas kita kapan itu dikabulkan. Tugas kita hanya berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus tanamkan dalam keyakinan kita, Allahu alim. Allah itu Maha tahu. Sedang kita berdoa, berarti kita sedang menyerahkan sesuatu perkara kepada Zat yang paling tahu tentang kebaikan kita. Bisa saja bulan depan, bisa saja 3 bulan lagi, bisa saja setahun lagi, bisa saja 10 tahun lagi, bisa saja itu diakhirkan oleh Allah di dalam surga kelak nanti. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat alim yang harus kita yakini sebagai seorang ahlus sunnah. Karena bab asma dan sifat bukan hanya bab membahas kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Asy'ariyah yang mentakwil-takwil sifat. Bukan hanya berhenti di bab ini saja, tetapi bab asma dan sifat ada keyakinan dalam hati kita, Allah alim, Allah rahim, Allah rahman, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika saya meminta kepada Zat yang maha rahim, Dialah yang paling mencintaiku, paling menyayangiku, dan waktu yang paling tepat Dia yang lebih tahu. Saya tidak tahu itu semuanya. Ketika kita punya prinsip seperti ini, ya, kita akan selalu bersabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, sebesar apapun ujian tadi. Iya, tapi kalau kita berdoa kepada Allah tapi kita tidak mengenal Allah yang kita minta doa, maka gelisahan akan selalu menghampiri hidup kita dan masalah hidup kita akan semakin besar. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik agar bisa menjadi pelajaran buat manusia. Karena ketika sebuah permasalahan terjadi satu hari kemudian selesai, manusia nggak bisa mengambil pelajaran. Tetapi ketika itu berhari-hari, fitnah semakin besar, korban semakin banyak, baru setelahnya Allah menurunkan ayat, akan menjadi pelajaran buat manusia untuk berhati-hati berbicara tentang kehormatan seseorang. Jangan bermudah-mudahan. Dan demikianlah sifat seorang mukmin. Dia tidak akan pernah terjatuh pada lubang yang sama setiap peringatan yang datang dalam kehidupannya. Ketika Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sampai kepada Nabi dan Nabi berkata, wahai Usama, kenapa engkau membunuh dia? Dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Iya, kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut dengan tebasan pedangku. Kata Nabi, apakah kau pernah membuka hatinya? Apakah kau pernah membuka hatinya? Apakah kau pernah membuka hatinya sehingga kau tahu dia mengucapkan kalimat tersebut karena takut dengan pedangmu? Syahid yang ingin saya sampaikan, setelah kejadian tersebut, Usama bin Zaid ketika terjadi fitnah apapun yang berketerkaitan dengan darah manusia, beliau tidak mau ikut serta. Beliau menahan dirinya karena ujian pelajaran yang beliau ambil dari teguran Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, kondisi kita para hadirin, setiap fitnah yang terjadi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita menjadi aktornya, kemudian kita ternyata salah, kemudian ada fitnah lagi, kita jadi aktornya lagi, gak pernah dijadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya. Sementara Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada itu ada peringatan dari Allah bagi orang-orang yang memiliki hati. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau keluar melakukan perang Jamal atau perang Siffin pada waktu itu, dengan ijtihadnya beliau dan beliau keliru dan beliau mendapatkan satu pahala, disebutkan Aisyah tidak berani mengandahkan mukanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat seorang muslim. Sifat seorang muslimah, dia tidak akan pernah jatuh daripada lubang yang sama. Permasalahan dalam hidupnya dia jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga untuk ke depan, bukan hanya melewat begitu saja. Bisa difahami para hadirin? Tapi sahibul fitan, ya, di mana fitnah ada, di situ dia akan terombang-ambing dalam fitnah tersebut.
Tapi orang yang berakal, orang yang diberikan taufik oleh Allah, sekali itu sudah cukup pelajaran berharga dalam hidupnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menurut pengetahuan kami, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Keduanya meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Rasulullah ingin menceraikan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sesuatu yang sangat berat kepada Aisyah. Dan Nabi adalah seorang Nabi, beliau tidak tahu perkara gaib kecuali setelah wahyu turun kepada beliau. Aisyah radhiyallahu taala anhu melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu taala anhu memberikan pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut, dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah menjawab, wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik. Subhanallah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu. Berat nggak buat Aisyah dituduh berzina? Ya, setelah dituduh berzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya niat ingin menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan sesuatu yang ringan, ini berat para hadirin. Ya, dan juga tambahan dari yang saya sebutkan tadi, ini membuktikan kepada kita Aisyah adalah benar-benar wanita yang solehah, wanita yang kokoh, wanita yang kuat. Kalau seandainya ujian dan cobaan itu diberikan kepada kita hari ini, mungkin kita akan murtad dari agama Allah. Mungkin kita akan meninggalkan Allah, kita akan meninggalkan Islam. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anhu menampakkan ya kepada dunia seluruhnya dari ujian yang begitu besar beliau dapatkan. Tidak ada tempat yang paling baik untuk beliau kembali kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya, wahai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang menganggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur, membiarkan adonan roti keluarganya sehingga binatang peliharaannya datang lalu memakan adonan rotinya. Ya, Aisyah masih kecil. Yaitu pandangan Barirah terhadap Aisyah. Dia wanita yang baik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda, wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang-orang yang baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Ya, dan Rasulullah belum bisa memastikan karena belum turun wahyu kepada beliau. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu ta'ala berdiri dan berkata, aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka kami akan tebas batang lehernya orang-orang yang menuduh istri engkau berzina. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang kau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala berdiri, ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Maka apa yang kau perintahkan kepada kami, pasti kami akan melaksanakan perintahmu ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala berdiri, ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang soleh tetapi ia tersulut emosi. Perhatikan ucapan seorang wanita yang masih muda belia, dalam keadaan beliau ditimpa masalah yang sangat besar. Ternyata ada komentar dari sebagian sahabat Rasulullah yang seakan-akan tidak mendukung beliau. Apa kata Aisyah? Dia adalah wanita, laki-laki yang soleh, dia laki-laki yang baik. Mungkin emosinya yang tersulut sehingga mungkin dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda. La ilaha illallah. Inilah akhlak seorang muslim, akhlak orang-orang yang beriman. Dia selalu akan bersikap jujur walaupun kepada orang yang tidak sejalan dengan jalannya. Dia akan selalu bersikap adil kepada orang yang mungkin tidak sependapat dengan pendapatnya. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabu litaqwa.
Jangan sampai kebencian engkau kepada satu kaum sehingga kau tidak bisa bersikap adil kepada mereka. Bersikap adil engkau kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, karena adil itu bagian dari ketakwaan. Dan kemudian kita jadikan ini sebagai cermin dalam hidup kita. Iya, berapa banyak lisan ini telah keluar, berapa banyak omongan-omong kotor yang telah keluar dari mulut kita, dari saudara kita muslim, dari saudara kita seakidah dengan kita, dari saudara kita yang semanhaj dengan kita, dari saudara kita yang sama-sama mencintai Rasulullah, yang sama-sama memperjuangkan tauhid, memperjuangkan akidah yang sahihah. Iya, yang kemudian ada satu dua hal yang tidak sepakat dengan kita, apa yang telah kita keluarkan kepada mereka? Apa yang telah kita tulis untuk mereka? Apa yang telah kita sematkan omongan kita kepada mereka? Iya, ini adalah bukan akhlak seorang muslim, apalagi akhlak seorang penuntut ilmu. Iya, kita sebagai orang yang berusaha untuk menjalankan bagaimana para salaf kita, demikianlah para salaf kita mencontohkan. Aisyah dalam keadaan terjepit. Ada orang yang tidak sejalan dengan beliau, beliau mengatakan dia laki-laki soleh, dia orang yang baik. Tapi emosinya dia mungkin yang membuat dia tersulut sehingga dia punya pendapat yang berbeda. Ini digaris bawahi para hadirin dalam hidup kita. Ya, agar jangan habis apa yang telah kita kumpulkan di dunia akan dituntut oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Ya Allah, dia mendolimi saya, ya Allah. Dia berbicara jelek tentang saya, ya Allah. Dia memfitnah saya, ya Allah. Iya, dia menghibahi saya, ya Allah. Dia menyakiti hati saya, ya Allah. Semuanya akan ada bukti nanti di yaumul qiyamah. Pahala yang dia kumpulkan hilang semuanya dan kemudian diseret ke dalam nerakanya Allah. Ittaqullah ayuhal muslimin. Takutlah wahai saudaraku muslimin dari dosa-dosa lisan kita ini. Lisan ini tidak bertulang. Ya, tapi kalau seandainya ditimbang, mungkin lisan kita dosanya ini lebih besar daripada gunung Uhud beratnya. Perbanyak istighfar, banyak ampun kepada Allah. Ya, jauhi hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita. Ketika kita tersibukkan dengan hal yang tidak penting, disitulah kadang terbuka dosa-dosa lisan ini. Taib. Kemudian para hadirin, lalu ia berkata kepada Sa'd bin Mu'adz, kamu bohong demi Allah. Kamu tidak akan membunuh dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya. Lalu Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu berdiri. Ialah sepupu Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata kepada Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala, kamu yang bohong demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri juga terdiam, sendiri juga terdiam. Kemudian Aisyah melanjutkan, pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian melanjutkan, ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku, lalu aku memberi izin kepadanya sehingga duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kemudian duduk. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Ini yang membuat sedih Aisyah, yang biasanya Rasulullah terkadang tidur di pangkuannya Aisyah, dan terkadang Aisyah kepalanya beliau berada di dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah Aisyah mendapatkan ujian setelah Allah Subhanahu wa taala, suami beliaulah yang seharusnya menjadi penguat untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi justru ini bukan sikap yang salah dari Nabi, ya. Jangan dipahami demikian. Karena Nabi belum datang wahyu kepada beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di samping Aisyah. Beliau menjauh dari Aisyah. Ini membuat sedih Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika kami masih dalam, kemudian Nabi SAW duduk, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan setelah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, amma ba'du. Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertobat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Berat enggak Aisyah mendengar omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah tidak memastikan Aisyah tidak berzina, Rasulullah hanya mengantung. Kalau beginian demikian, kalau demikian maka demikian. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan sabdanya, Aisyah tidak memotong apa yang disampaikan oleh Nabi, didengar baik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku Abu Bakar As-Siddiq, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama aku. Ya, sampaikan aku tidak berzina wahai ayahku. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di depan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau tidak akan berani melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun inilah putri beliau sendiri. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kusampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Aisyah, aku berkata kepada ibuku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas namaku. Maka ibunya juga menjawab, demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus kusampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, Aisyah, beliau sendiri yang menjawabnya. Akulah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian juga tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sabrun jamil. Sabar itu adalah hal yang baik untukku, dan hanya kepada Allah lah aku bergantung, ya, segala urusanku, karena Allah lah zat yang paling baik untukku, zat yang paling rahim kepadaku, zat yang paling mencintaiku. Ini catatan penting yang harus kita pegang dalam hidup kita para hadirin. Saya tegaskan kembali, sebesar apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup kita ini, yang memberikan ujian kepada kita zat yang maha pengasih, maka kembalilah kepada zat yang maha pengasih. Disitulah jalan keluar yang akan kita dapatkan, walaupun jalan keluarnya itu terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan harus segera. Yang jelas Allah akan memberikan waktu yang paling terbaik untuk hidup kita. Kemudian aku berbaring di atas tempat tidurku. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau melanjutkan kisahnya. Aku wallahu alam ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka Allah akan turunkan suatu wahyu yang selalu dibacakan perihal persoalanku ini. Jadi Aisyah, beliau yakin pasti Allah akan datangkan waktu yang paling terbaik untukku untuk membersihkan namaku, yang itu akan didatangkan melalui mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada di perkiraan Aisyah. Aisyah enggak menduga kasus saya wanita biasa ini, anggapan Aisyah Allah akan menurunkan bukan 1 ayat, 10 ayat dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan melepaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Inilah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Allah memberikan kepada kita satu ujian, bukan satu jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Jalan keluar itu terkadang tidak berbilang, namun butuh kesabaran sesaat dalam hidup kita. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Kata Aisyah, hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Kemudian Aisyah berkata, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Rasulullah mulai tersenyum bahagia. Dan tidak ada yang membuat bahagia Aisyah pada hari itu kecuali setelah melihat kekasihnya beliau, istrinya beliau, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan lebar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalimat ini yang pertama kali beliau katakan ialah, ia berkata, bergembiralah wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu.
Lalu ibuku berkata kepadaku, berilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi SAW dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itulah dari golongan kamu juga. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Sampai 10 ayat secara keseluruhan Allah menurunkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam bisawab. Para hadirin dan hadirat, kemudian setelah diturunkan ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau baru bersikap dan beliau berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan ampunan dan tidak mau memberikan bantuan kepada Mistah ibn Utsatsah, karena termasuk orang yang terlibat di dalam menyebarkan berita bohong tentang putriku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk tidak menghentikan bantuan itu kepada Mistah ibn Utsatsah. Dan kemudian di detik itu pula Abu Bakar As-Siddiq berkata, sam'an wa ta'atan lillah, aku mendengar dan taat dan patuh kepada Allah. Dan kemudian beliau melanjutkan memberikan bantuan kepada Mistah ibn Utsatsah. Tentunya para hadirin dan hadirat, cukup banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah yang saya baca ini, karena keterbatasan ilmu kita dan tentunya keterbatasan waktu juga, sehingga apa yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada sesuatu kejadian yang pernah terjadi di muka bumi ini kecuali itu sebagai bentuk pembelajaran dalam hidup kita, agar kita tidak terjatuh kesalahan dari orang-orang yang pernah terjatuh dalam kesalahan tersebut. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita bisa selalu melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah, dan menjauhi hal-hal yang itu akan mendatangkan kemurkaan Allah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ada mungkin waktu yang tersisa kita akan menjawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak Muluk. Baik. Jadi An-Nur ayat ke-11 dan seterusnya. Ya, Nur ayat ke-11 dan sampai 10 ayat secara keseluruhan. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun dari ayat yang 11 itulah bentuk yang zahir, ya, pensucian Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Aisyah. Namun kita kembali kepada hal yang saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 10 ayat untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah orang-orang Syiah mereka akan terima pengkhabaran yang datang dari Allah untuk mensucikan Aisyah? Wallahi wa tallahi wa billahi, mereka tidak akan pernah terima. Kalaupun seandainya mereka menukilkan ayat-ayat Quran, ya, untuk membenarkan keyakinan mereka, bukan karena mereka mengagungkan Al-Quran, tapi kebetulan Al-Quran itu cocok dengan pemikirannya sehingga diambillah Al-Quran tadi. Nah, kalau seandainya mereka jujur mengikuti Al-Quran, maka seharusnya mereka juga harus membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, itu hukumannya dicambuk. Berapa kali dicambuk? 100 kali cambukan. Ya, orang yang tidak bisa mendatangkan saksi. Ya, makanya para ulama menyebutkan bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Tidak hanya Allah menurunkan ayat ini dan Allah menegakkan hukum had kepada penuduh Aisyah berbuat zina yang itu mereka lakukan sendiri pada tanggal 10 Muharram. Ketika tidak ada manusia yang menegakkan hukum had kepada para penuduh, Allah dengan segala kekuasaannya menjadikan orang-orang Syiah merekalah yang menghukumi diri mereka sendiri.
Ya, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Mereka suka memukul kan, mencambuk diri-diri mereka tanggal 10 Dzulhijjah. Kata para ulama itu bagian dari hukum had yang Allah tegakkan kepada orang Syiah, dikarenakan mereka telah menuduh wanita yang paling suci di muka bumi ini. Telah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap mengatakan Aisyah sebagai penzina. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang menuduh Aisyah berzina setelah turun ayat tersebut, maka dia kafir, murtad dari agama dengan ijma seluruh muslimin. Wallahu alam bishawab. Tapi ada yang lain? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang memfitnah kita? Apakah kita harus klarifikasi fitnah tersebut, walaupun akhirnya kita tahu akan menimbulkan pertengkaran? Baik, masya Allah, para hadirin dan hadirat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya satu buku yang cukup bagus, 10 kaidah untuk kita menghadapi dosa ya atau ujian yang datang dari manusia. Ya, jadi ujian itu bisa berupa sakit, bisa berupa bencana, bisa ujian itu adalah gangguan dari manusia. Dan gangguan dari manusia itu terkadang lebih sulit, lebih berat daripada ujian yang lainnya. Maka Syekhul Islam membuat 10 kaidah. Kaidah yang pertama, beliau sebutkan, ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, memfitnah kita, mendolimi kita, ketahuilah bahwasannya itu takdir yang Allah takdirkan kepada kita melalui dia. Itu takdirnya Allah, itu ketetapan Allah. Nah, disinilah kita ingin belajar, mempraktekkan ilmu yang kita ketahui tentang takdir, menerima takdir yang baik dan menerima takdir yang jelek. Itu dulu kita tanamkan pada diri kita. Yang kedua, kita harus menyadari tidaklah seseorang itu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Apakah itu cobaan dari orang ataukah cobaan yang lainnya? Ketahuilah itu karena dosa dan maksiat kita. Oleh karena itu kita jadikan itu sebagai ajang untuk kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri kita. Mungkin ini karena dosa kita yang kemudian Allah balas melalui orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengingat besarnya balasan dari Allah, dari orang-orang yang mereka bersabar dari ujian dan cobaan yang datang dari manusia. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lawa khairul lisabirin. Kalau seandainya ada orang yang berbuat jelek kepadamu, balaslah kejelekan itu dengan setimpal. Tetapi dengan engkau bersabar, maka orang yang bersabar itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang. Yang selanjutnya, kita harus menyadari manusia yang mulia di muka bumi ini, para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak selamat dari tuduhan-tuduhan keji dari mulut kotor. Abu Bakar, para dari sisi fisik, dari sisi kehormatan mereka dibunuh sahabat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari mulut-mulut kotor. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, sinting dan seterusnya. Dan tidak hanya para nabi, Allah Rabbul Alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, iya, tidak selamat dari mulut-mulut kotor. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Allah kan tadi kita yang bukan siapa-siapa
salah. Bisa saja 100% benar. Bisa, cuman caranya yang salah. Bisa saja 50% benar. Kan begitu? Bisa saja 70% benar, 30% salah. Tapi orang yang mencela Rasulullah SAW 1.000.000% salah. Gak mungkin benar orang yang mencela Rasulullah. 0,1% pun gak mungkin benar. Salah semuanya. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW terkadang beliau tidak tersibukkan untuk mensucikan diri beliau. Karena ketika kita mensucikan diri kita di depan orang yang gak suka sama kita, kita baca Quran pun dicela sama dia, apalagi mau klarifikasi. Sehingga kadang gak bermanfaat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara poinnya, terkadang seseorang tidak membalas, dia mendapatkan 1 jengkal kejelekan, kalau dia balas bisa dapat 10 jengkal jadinya. Kita klarifikasi, tadinya kita cuma ada masalah 1 fitnah, klarifikasi ini, dia udah benci sama kita. Ya, kita akan berhadapan dengan manusia yang dia mengambil ucapan kita, yang ucapan kita akan ditafsirkan semaunya dia, dan kemudian tafsirnya itu disematkan kepada kita. Betul nggak? Saya ulangi kembali. Kita berbicara dengan sebuah ucapan. Taib. Kemudian ucapan kita ini ditafsir oleh orang yang tidak suka sama kita, semaunya dia. Kemudian tafsirnya dia itu dinisbatkan kepada kita. Taib. Jadi ketika kita klarifikasi ada 10 kalimat, dia akan melihat ada 100 kejelekan yang lain dari 10 kalimat yang keluar dari mulut kita. Jadi kita semakin membuka aib kita sendiri. Ya sudah, Allah. Hukum asalnya kita kembali kepada Allah. Ufawid nafs amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Ketika urusan kita dengan Allah selesai, Allah sangat mudah untuk menjaga hati hamba-hambanya. Kecuali memang ada hal yang sangat penting yang kita melihat ada maslahat yang besar untuk klarifikasi. Tapi kalau memang hanya tidak ada maslahat dan mafsadah, ya sudah, seseorang jangan menyibukkan dirinya untuk membersihkan dirinya. Yang paling terpenting kita bersih di sisi Allah. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah punya cara untuk membersihkan kita. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita ini. Bisa saja sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Yang jelas pasti Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah. Taib, para hadirin dan hadirat, pertama ketika memang itu terjadi perzinaan, ya memang itu harus didatangkan saksi, 4 orang saksi, ya, yang mana perzinaan itu adalah ketika sumur telah dimasuki oleh timba. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai zaman Syekh Ibnu Utsaimin ada orang yang dirajam atau dicambuk berzina dikarenakan 4 saksi, karena nggak pernah ada. Karena harus melihat 4 mata bertemunya di antara 2 khitan tersebut. Ini pertama yang harus kita ketahui. Nah, yang kedua, ada yang namanya mula'anah. Ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, maka dia harus mula'anah. Si istri melaknat suaminya, suaminya melaknat istrinya, yaitu hukum yang telah ditentukan, bab mula'anah. Ketika dia sama-sama tidak bisa mendatangkan bukti, karena mungkin dalam urusan suami istri akan berbeda permasalahannya, bab mula'anah. Tapi kalau seandainya memang sudah terbukti sendiri perempuan itu telah berbuat zina dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesalinya. Kalau memang kita ingin menganggap dia masih menjadi istri kita dan dia bisa memperbaiki dirinya, ya sudah. Tapi kalau seandainya kita melihat ini perempuan sudah nggak benar, ya hal yang paling hal yang paling harus dia jaga, dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, ya saya akan mencari istri lain yang bisa menjaga kemaluannya. Karena ini hukumannya sangat berat dalam Islam. Orang yang telah bernikah berzina, apa hukumannya dalam Islam? Dirajam. Ya, hukumnya dirajam. Allahu a'lam bishawab. Sehingga ini nasihat saya untuk saya sendiri dan juga antum semuanya, terkhusus kepada ibu-ibu, kepada para ummahat yang kita megang HP, bermedia sosial dan interaksi dengan orang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, maka ini akan membuat peluang-peluang yang tidak baik. Ya, ingat
ketika kita telah berumah tangga, kita ada amanah yang harus kita jaga. Ya, ada amanah, istri-istri punya amanah yang harus dia jaga kepada suaminya, yang amanah itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanggung jawabnya itu berat di hadapan Allah. Ya, jangan kita memasukkan laki-laki ke rumah. Apakah laki-laki itu zatnya laki-laki masuk, atau chattingan laki-laki ke rumah kita yang gak pantas untuk kita chatting dengan laki-laki bukan mahram kita, bukan hal-hal yang penting. Ini harus dijaga nih, amanah. Walaupun suami Anda tidak di rumah, Allah melihat apa yang Anda lakukan, dan ini akan membuat kejelekan dan Anda tidak akan pernah bahagia ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Wallahu alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat yang tak terduga, berikan yang paling berarti untuk yang berarti. Seputar informasi agama. Alhamdulillah telah hadir aplikasi Sunnah Jalan Pasti. Sahabat Sunnah Jalan Pasti, dimanapun Anda berada, Buruan download aplikasi Sunnah Jalan Pasti dengan tampilan lebih menarik, mudah dipahami, dan banyak fitur-fitur lainnya. Seperti live streaming 24 jam untuk memudahkan Anda belajar ilmu agama dimanapun Anda berada. dan kita di atas keistiqomahan dan mewafatkan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadwal program untuk memudahkan melihat siaran favorit Anda. Ada doa harian, jadwal siaran.